Shalom saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Sebelum kita bersekutu di dalam persekutuan doa pagi, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah membimbing kami dari tempat kami masing-masing sampai di tempat ini dengan selamat. Dan dalam istirahat kami Tuhan melindungi, Tuhan bangunkan pada hari yang baru ini untuk memulai kehidupan kami di dalam memasuki hari-hari yang baru. Kami akan bersekutu merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami dan menyegarkan kepercayaan kami. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk membimbing dan menuntun jalannya persekutuan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan dikasihi Tuhan, marilah persekutuan doa pagi ini kita bersama-sama merasakan dan mempelajari bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 yang demikian difirmankan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu itu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ini adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam judul bacaan kita pagi hari ini, dan kita merenungkan di dalam persekutuan doa pagi ini, kita akan mempelajari tentang jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil ayat yang terakhir sebagai nats yang kita rasakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, saya ulangi di dalam pembacaannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat ini memberikan batasan pandangan kehidupan Kristiani dan kekristenan, sebuah janji yang hanya diberikan oleh anak Allah, dan ayat yang terakhir merupakan kunci pada pasal ini. Unsur-unsur dalam hidup kita di luar jangkauan kita
berada dalam tangan Allah. Tanpa tidak cemas, kita harus menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, kalau kita telah membaca itu tadi, coba kita akan membaca dalam 1 Korintus 3 ayat yang 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Saudaraku, sering mendengar keluh kesah banyak anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Demikian, aku sudah setia melayani Tuhan, tetapi kenapa hidupku tidak mengalami perubahan? Aku masih saja tinggal di kontrakan. Tuhan sepertinya menutup mata, tidak memperhatikan jerih payahku. Percuma melayani Tuhan, mending santai-santai saja, dan tidak perlu ngoyo terlibat dalam pelayanan. Dan masih banyak lagi komplain-komplain serupa yang kita dengarkan terhadap Tuhan. Sebab tidak percaya bahwa upah yang didapat itu Tuhan telah janjikan. Tinggal bagaimana kita untuk menerima dan menyongsong upah yang Tuhan berikan itu. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang melayani Dia. Perhatikan dengan sungguh bahwa jerih payah kita dalam melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungannya. Amsal 14 ayat 23a. Melayani Tuhan akan menghasilkan upah yang tidak sedikit jauh melampaui konsekuensi yang kita tanggung. Kepada jemaat Roma, Paulus menuliskan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasa capek, lelah, uang, materi yang sudah kita korbankan untuk pelayanan tidak sebanding dengan upah yang Tuhan sediakan bagi kita kelak. Saudaraku yang terkasih, kehidupan orang Kristen adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Karunia dan talenta yang Dia berikan kepada kita pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan, termasuk dalam bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu janjinya memberi upah bagi pelayan-pelayannya yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tidaklah kita rindu menerima sambutan hangat tangan Tuhan itu dan mendengarkannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Demikian tertulis di dalam Matius 25 ayat 23. Saudaraku, Tuhan memberikan upah tidak hanya nanti setelah kita mati, tetapi upah di dunia ini juga ada. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang paling kita tunggu-tunggu adalah dalam pelayanan kita tidak pernah sia-sia dan menimbulkan suatu berkat yang besar. Yang utama dan besar adalah upah setelah kita dipanggil pulang. Demikianlah kita merasakan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan telah membimbing kami di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan mengingatkan bagaimana terhadap pelayanan kami semuanya untuk melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Tuhan, dan bersaksi kepada umat dan saudara-saudara kami lebih besar umpahnya nanti. Maka dari itu ya Tuhan, ingatkanlah kami selalu senantiasa untuk pekabaran Injil ini, sehingga di dalam mengabarkan kabar keselamatan ini akan dinikmati oleh saudara-saudara kami, sehingga menimbulkan keselamatan dan kecerahan di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Bila kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini dan baik pelayanannya, hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Sebab melalui gereja ini Tuhan memberikan Roh Kudus, roh perdamaian di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan selalu bercampur tangan melalui kehidupan bangsa dan keselamatan saudara-saudara kami, melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami mohon berkat dan perlindungan terhadap jalannya pemerintahan kami, terutama untuk pimpinan dari pusat sampai dengan daerah ya Tuhan. Berilah kebijaksanaan, kesehatan, kemampuan, dan keadilan di dalam memerintah bangsa dan negara kami ini. Berilah ini semuanya ya Tuhan, campur tangan Tuhan selalu kami nantikan, sehingga apa yang kami rasakan itu merupakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami melalui pimpinan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk perlindungan, sarana, keselamatan bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang berada di TNI maupun Polri. Kami mohon perlindungan ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang menjaga keutuhan bangsa ini di dalam kesatuan negara Republik Indonesia ini tetap aman dan sentosa. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan memberikan kekuatan, terutama sekali berilah kekuatan keluarganya yang ditinggal di dalam tugas-tugas kenegaraan untuk keamanan negara ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya yang mendengarkan kami ini. Berkatilah ya Tuhan, berkat kesehatan, berat rohani, berkat jasmani, semuanya itu kami harapkan, karena kami mengharapkan suatu keselamatan dan kehidupan di dalam kami hidup senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan. Dan bila mana kami berdoa dan melaksanakan persekutuan doa pagi ini ya Tuhan, ada terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memohon dan kami berdoa. Amin.